Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Informatika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang berpikir komputasional. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Materi ini untuk mapel informatika kelas 10 atau fase E di kurikulum Merdeka. Oke, kita mulai saja. Oke, berpikir komputasional ya, di dalam bab ini. Di dalam bab berpikir komputasional akan dibahas tentang algoritma dasar ya, yang dibagi lagi ke dalam submateri searching dan sorting. Lalu di materi struktur data dibagi lagi menjadi start dan queue ya. Adalah peta konsep berpikir komputasional. Tujuan pembelajaran kita pada bab berpikir komputasional ya, kalian mampu menjelaskan dan menerapkan algoritma standar untuk beberapa persoalan yang disajikan, menjelaskan bagaimana data disimpan dalam struktur data tertentu, dan menentukan strategi yang efektif untuk menyelesaikan persoalan yang disajikan. Profil pelajar Pancasila yang ingin diharapkan ya, atau diraih yaitu pertama mandiri, kemudian kreatif, dan bernalar kritis. Oke, nah. Dalam kehidupan sehari-hari, ya, kita pasti pernah mengalami suatu permasalahan. Lalu apa yang kita lakukan ketika kita mendapatkan permasalahan? Nah, di materi berpikir komputasional ini, kita diajarkan bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan ya, atau persoalan dengan cara-cara komputasional. Oke. Ketika kita menghadapi suatu permasalahan, itu ada dua pilihannya biasanya ya. Apakah lari dari permasalahan atau menghadapinya. Oke. Ketika kita mampu menghadapinya, ya, maka kita akan mendapatkan, atau ketika kita mampu berpikir untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka kita akan mendapatkan cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, apabila kita mendapatkan permasalahan dan kita tahu dan kita tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya, ya hal itu karena kita tidak tahu bagaimana cara berpikirnya. Ya, jadi ketika kita mendapatkan permasalahan dan kita tidak bisa menyelesaikannya, yaitu karena kita tidak tahu bagaimana cara berpikirnya. Berpikir komputasi mendukung dalam memecahkan sebuah permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, berpikir komputasi ternyata memiliki peranan yang sangat penting. Lalu apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional ya, atau computational thinking adalah metode menyelesaikan persoalan dengan menerapkan teknik ilmu komputer atau informatika. Berpikir komputasi memiliki peran yang sangat penting karena tidak hanya dapat digunakan pada pengembangan aplikasi komputer saja, ya, namun dapat digunakan juga untuk mendukung pemecahan masalah pada semua disiplin ilmu. Kegiatan utama dalam berpikir komputasional ialah penyelesaian masalah atau problem solving untuk menemukan solusi yang efisien, efektif, dan optimal sehingga solusinya bisa dijalankan oleh manusia maupun mesin. Ada 4 fondasi berpikir komputasional. Yang pertama ada abstraksi, lalu algoritma, dekomposisi, dan pola. Oke. Abstraksi yaitu menyarikan bagian penting ya, dari suatu permasalahan dan mengabaikan yang tidak penting sehingga memudahkan fokus kepada solusi. Ya, contoh dari abstraksi, ya, di sini ada persegi, lalu ada persegi panjang, ada persegi ABCD, kita beri nama, dan persegi panjang AECF. Berikutnya ada permasalahan atau pertanyaan seperti ini. Berapa luas ACEF? ACEF berarti termasuk ke dalam persegi panjang. Nah, bagaimana teknik pemecahan masalah ini? Nah, di teknik abstraksi kita mengambil hal-hal yang penting
ya, dan mengabaikan yang tidak penting. Oke, karena ACF ini termasuk persegi panjang, maka yang pertama harus kita tahu adalah rumus dari persegi panjang tersebut. Ya, rumus luas dari persegi panjang. Rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Nah, ya, setelah itu baru kita cari tahu nilai dari panjang dan lebarnya tersebut. Nah, ya. Nah, kita ketahui panjangnya adalah 4 ditambah 2, 6, dan lebarnya 2. Maka ditemukan jawaban 12. Ya. Di dalam teknik ini kita hanya mengambil yang penting saja. Ya, sebenarnya ada lagi yang bisa dilakukan, yaitu kita cari tahu luas persegi. Ya, lalu kita cari tahu juga luas persegi panjang BDEF. Namun langkah tersebut terlalu berbelit, ya, sesuai dengan abstraksi tadi mengambil hal-hal yang penting. Ya, kita tidak perlu mencari tahu luas persegi, ya, karena itu tidak penting, karena yang ditanyakan adalah persegi panjang ACEF. Jadi langsung ke pokok permasalahannya agar secepatnya didapatkan solusi. Itulah metode abstraksi. Berikutnya ada algoritma, yaitu menuliskan otomasi solusi melalui berpikir algoritmik atau langkah-langkah yang terurut untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Ya, jadi dalam algoritma tekniknya yaitu kita membuat langkah-langkah penyelesaian masalah secara sistematis, ya, secara terurut. Ya, di sini ada contoh, misal menghitung gaji. Lalu ada juga contoh algoritma membuat nasi goreng. Ya, dari mulai awal, kemudian menyiapkan nasi, bumbu, dan lain sebagainya, sampai tersajikan menjadi sebuah nasi goreng. Di sana ada runut, ada langkah-langkah yang sistematis. Ya, jadi tidak asal-asalan langkah-langkah. Ini ada simbol-simbol algoritma, ada simbol terminal, menunjukkan permulaan, start, atau akhir, stop, ya, dari suatu proses. Lalu ada simbol input maupun output, ini seperti dadar genjang, menunjukkan proses input. Jadi nanti kita analisa mana yang termasuk input, yang mana yang termasuk proses. Ya. Sedangkan simbol proses di sini ada persegi panjang. Lalu ada simbol keputusan, ya, seperti ketupat, digunakan untuk memilih keputusan berdasarkan kondisi yang ada. Lalu ada juga simbol arus. Berikutnya ada dekomposisi, ya, metode menuntaskan masalah yang dilaksanakan dengan teknik pemecah masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sampai lebih gampang dipecahkan. Ya, di sini ada contohnya, ada big problem, ya, ada masalah besar misalkan, lalu kita pecah, kita kelompokkan jadi masalah, ya, yang kecil-kecil, ya, sehingga nanti bisa ditemukan mengerucut ke dalam sebuah solusi, ya. Berikutnya ada pola, ya, teknik solusi masalah dengan menyimak pola persoalan tersebut. Ya, contohnya di sini ada angka 2, 4, 6, 8. Oke, lalu ada pertanyaan, permasalahannya adalah berapa bilangan kelima. Ya, untuk menjawab pertanyaan ini, ya, atau mencari solusi dari permasalahan ini, di teknik pola kita harus mengenali dulu polanya. Dari bilangan ke-1 sampai bilangan ke-4 itu polanya naik atau turun. Ya, kalau naiknya berkelipatan berapa? Kalau kita lihat, kita analisa, ya, dari bilangan ke-1 sampai 4 itu ya, polanya adalah dia ditambah 2 atau berkelipatan 2 2 2 seperti itu, ya. Jadi di angka 2, 4, 6, dan 8, maka bilangan kelimanya adalah 10, ya. Oke, itu teknik memecahkan masalah menggunakan pola, ya, yang dimana kita harus mengenali polanya terlebih dahulu, ya. So, ya, jadi ketika kita menghadapi suatu permasalahan, ya, kita jangan panik, ya, jangan terlalu berlebihan, risau. Kita yakin pada diri kita bahwa kita pasti bisa menyelesaikan masalah tersebut. Ya, karena dengan berpikir tenang dan jernih akan muncul ide-ide cemerlang yang akan membuat kita bisa memecahkan masalah, baik dalam kehidupan sehari-hari
maupun nanti bila mana kita bergelut di dalam dunia komputer atau mengerjakan komputer dan lain sebagainya. Oke, terima kasih untuk pertemuan kita pada kali ini. Kita lanjutkan lagi di video berikutnya. Terima kasih. Bila ada masukan dan saran, silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.